Maka sifat tertawa ini telah disifatkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Khuzaimah di kitabnya Tauhid, dzikru isbat dhahki Rabbina Jalla wa Ala bila sifati tasifu dhahakahu jalla sana'uhu la wala yusabbih dhahikuhu bidhahkil makhlukin. Maka disebutkan di kitab Tauhid bahwa kita menetapkan sifat tertawa dan tertawanya tidak sama dengan makhluknya. Dan di sana ada dalil yang lain selain hadis ini. Dan banyak pendalilannya, namun intinya pembahasan kita adalah permasalahan ru'yatillah ini hanya sekedar tambahan saja. Maka dhahak, tertawa adalah sifat untuk Allah selain hadisnya di dalam pendalilan di sini, juga di hadis yang ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullah ila rajulain, bahwa Allah tertawa kepada dua manusia, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yang mana manusia ini saling berbunuhan dari dua manusia ini, yadkhulanil jannah, saling berbunuhan tetapi keduanya masuk surga. Bagaimana? Yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtalu. Ternyata dua orang ini adalah pertamanya musuh, satu orang muslim dan satu orang kafir. Maka muslim berjihad fi sabilillah membunuh orang yang kafir di peperangan. Namun ternyata dia meninggal, terbunuh oleh orang kafir. Berarti apa? Muslim ini mati syahid. Di surga atau tidak? Jelas di surga. Tinggal orang yang membunuh tadi dari kafir. Disebutkan oleh Allah, summa yatubullah alal qatil. Maka yang membunuh muslim tadi di medan perang antara muslim dengan kafir, si kafir membunuh muslim, muslim masuk surga, mati syahid. Tinggal si kafir ini, dia yang telah membunuh muslim, jelas kafir, kelak akan dimasukkan api neraka, namun Allah menjadikan dia bertaubat. Maka dia bertaubat dan masuk kepada Islam. Kemudian sama kasusnya, setelah masuk bersama Islam, dia ada di barisan kaum muslimin, berperang melawan orang musyrik kafir, dan terbunuh oleh kafir yang ketiga, yang lainnya. Maka dua-duanya masuk kepada surga. Faham? Maka di sini Allah tertawa. Syahidnya yadhaqullah ala rajulain yadkhulan al jannah. Allah tertawa kepada dua orang yang mana kedua orang tua itu, kedua orang muslim itu masuk kepada surga. Yang mana tadinya belum muslim, kafir berperang dengan muslim, membunuh muslim, maka muslimnya masuk surga dan dianya masih kafir. Kemudian dia yang kafir ini bertaubat dan bergabung kepada serdadu kaum muslimin dan berperang, mati syahid. Maka dua-duanya masuk kepada surga. Allah tertawa atas dua orang ini. Dan begitu pun di hadis yang lain. Kami katakan tadi banyak sifat yadhaq. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu li akhiri ahlil jannah dukhulal jannah. Atau di sini hampir sama kisahnya. Maka dikatakan oleh Allah di saat bagi kamu asra amsali dunya, bagi kamu itu bagaikan 10 kali lipat dunia. Maka jika manusia yang hidup di dunia dari seorang raja, maka tidak puas dengan kerajaan yang ada, maka dia ingin menjajah negara-negara yang kecil, negeri-negeri yang kecil untuk menjadi king of the king, menjadi raja di raja. Dan ini dari kerakusan manusia di mana-mana. Dan di sini yang menjadi poin pendalilan, diberikan oleh Allah bukan hanya raja di raja, tetapi 10 kali dari apa yang dia inginkan di dunia menjadi rajanya dunia 10 kali. Diberikan 10 lipat dari
dunia dan seisinya. Maka orang ini berkata, atas harubi au atadhakubi wa antal malik. Maka wahai Allah, kamu mengejekku atau kamu mentertawakan aku. Maka poinnya di sini mentertawakan aku. Maka Allah mempunyai sifat tertawa dari 2 hadis dan jadi 3 hadis dengan hadis Abi Hurairah, hadis Ibnu Mas'ud, dan juga hadis yang kita sebutkan tadi ada 3. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa'ala mempunyai sifat tertawa. Kemudian disebutkan di akhir hadis, lakadzalika wa mislahu ma'ahu. Maka bagi kamu apa yang kamu inginkan dan yang sepertinya bagi kamu. Maknanya tamanna, kamu minta apa? Maka akhirnya disebutkan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, khalas. Apa yang kamu inginkan wa mislahu ma'ahu. Maka diberikan juga apa yang setelahnya sebagai bonus dari yang diinginkan dan ditambah yang diinginkan lain. Jika dikatakan kepada kita, bagaimana di dalam hadis ini disebutkan wa mislahu ma'ahu, dan di dalam hadis yang lain berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang di hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, laka wa asratu amsalih, bagi kamu yang kamu inginkan itu dan 10 kali lipat besertanya. Maka bagaimana di dalam hadis Abi Hurairah, laka dalika wa misluhu ma'ah, bagi kamu apa yang kamu inginkan dan semisalnya, berarti 2. Dan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, laka wa asratu amsalih, bagi kamu dan 10 kali lipat. Dan di hadis Ibnu Mas'ud yang tadi barusan kita lewati, innalaka asratu amsali dunya, maka bagi kamu 10 dari apa-apa yang ada di dunia. Maka bagaimana menjamak dari riwayat yang banyak dan seakan-akan berkontradiksi? Laka dzalika wa mislahu ma'ah, kemudian laka asratu amsalih, inalaka asratu amsali dunya. Maksudnya bagaimana? Maka jamak dari hadis-hadis ini wallahu a'lam yuhtamal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarahu fi iddati majalis. Dohirnya Nabi menyebutkan di majlis-majlis, bukan satu majlis. Wa sami'a iddatu minas sahabah, dan didengar oleh para sahabat yang banyak. Fa ala hada istadraka Abu Sa'id ala qauli Abi Hurairah bihadzal lafadz. Qala Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu laka dzalika wa asratu amsalih. Qala Abu Hurairah, lam ahfad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa laka dzalika wa mithlahu ma'ahu. Qala Abu Sa'id ini sami'tuhu yaqul laka asratu amsalih. Lihat bagaimana para sahabat sendiri yang sumbernya dari Nabi terjadi ikhtilaf. Maka ini menunjukkan agar kita tidak menyangka dari 2 sahabat Abu Sa'id hafalannya kurang dan Abu Hurairah hafalannya lebih, atau pada saat itu Abu Hurairah dalam keadaan wallahu a'lam bagaimana kok bisa beda dengan Abu Sa'id. Daripada kita menyalahkan dari para sahabat, lebih baik kita mengatakan bisa jadi mereka mendengar di majelis yang berbeda. Maka Abu Hurairah mendengar dengan yakin, dia katakan sampai dia mengatakan di saat diistidrak oleh Abu Sa'id bahwa aku mendengar lakadzalika wa asra amsalih. Abu Hurairah apa yang dia katakan? Lam ahfad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa laka dzalika wa mithluhu ma'ah. Aku tidak menghafal dari Nabi 10, tetapi bagi kamu dan yang seterusnya hanya 1 tambahan. Maka ini penafian dari Abi Hurairah menunjukkan ilmu. Berbeda dengan oh mungkin ya, oh iya ya, oh iya pada saat itu memang aku lagi tidak konsentrasi, wallahu a'lam lagi lapar misalnya. Tidak.
Dikatakan oleh Abu Hurairah dengan jazm, lam ahfad, aku tidak menghafal dari Nabi seperti itu. Menunjukkan bahwa hafalan dia sangat kuat. Dan di dalam hadis yang terdahulu dari Abi Hurairah, setelah didoakan oleh Nabi, dikatakan oleh Abu Hurairah, fa idza hafidtuhu wa lam ansa ba'du, maka jika aku menghafalnya, aku tidak pernah lupa setelahnya. Ini keutamaan Abu Hurairah. Maka daripada kita menyalahkan misalnya hafalan Abi Sa'id yang mungkin kurang kuat dibanding Abi Hurairah, maka lebih baik kita wayahtamil anasima Abu Hurairah wasima Abu Sa'id Al-Khudri wasima Abi Hurairah dan Ibnu Mas'ud tadi, maka berbeda-beda. Maka kita katakan Abu Hurairah mendengar dari Nabi dengan menyebut satu kali saja. Maknanya bagi kamu dunia dan seisinya saja. Dan bagi riwayat Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Mas'ud, bagi kamu dunia dan 10 seperti dunia. Bagi kamu dunia dan 10 seperti dunia. Maka ini riwayat Ibnu Mas'ud dengan Abi Sa'id Al-Khudri berbeda dengan Abi Hurairah. Maka kita katakan bisa jadi Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Mas'ud mendengar di majelis yang sama, dan Abu Hurairah mendengar di majelis yang lain, sehingga maknanya seperti itu. Lalu dikembalikan. Terus jika seandainya mereka sama-sama berdua mendengar dari Nabi, lalu bagaimana? Ya sudah, bisa jadi karena kisahnya berbeda, orang ini berbeda, karena Abu Hurairah mendengar kisahnya dengan Ibnu Mas'ud dan Abu Sa'id Al-Khudri berbeda, bisa jadi orangnya pun berbeda. Atau itu kembali kepada kehendak Allah. Kenapa kita harus mengurusi? Mau dikasih oleh Allah dunia dan seisinya ditambah satu lagi, atau ditambah 10 kali lipat, bukan urusan kita. Yang jelas kita katakan perbedaan lafaz ini karena apa? Karena ikhtilaf al-majlis. Ibnu Mas'ud dan Abu Sa'id mendengar sama 10, ditambah 10 setelahnya Abu Hurairah mendengar ditambah 1, maka tidak ada masalah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kelima. Di mana kalian tidak hafal? Yang lain kapan mau menghafal? Kita masuk kepada hadis yang lain. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits ibn Sa'ad, an Khalid ibn Yazid, an Sa'id ibn Abi Hilal, an Zaid an Atha ibn Yasar, an Abi Sa'idin Al-Khudri. Qala qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Qala hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwan? Qulna la. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yauma idin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Maka lafadznya sama seperti yang terdahulu, dan mungkin kita cukupkan juga di sini dulu karena kita akan masuk kepada sanad. Maka di dalam sanad ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan sanad yang kita sebutkan tadi, maka hadal hadis ats-tsalits fi bayan ru'yatillah fi